Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani, NIM 1912059 dari kelas PIAUD 3B, mata kuliah pengolahan kelas, dosen pengampu Zona Lisa Fatri MPD. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memeliharanya dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar berlangsung efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas: A. Aman, B. Nyaman, C. Ruangan bereksplorasi, D. Berinteraksi dengan lingkungannya, E. Sesuai dengan tahap perkembangan anak, F. Memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempat. G. Mendukung kegiatan bermain sendiri, kelompok kecil, dan kelompok besar. H. Mengembangkan kemandirian. I. Mengembangkan kepercayaan diri anak. J. Mendukung perkembangan semua aspek perkembangan. Menata alat bermain: A. Kemandirian, B. Kerapian, C. Keaksaraan, D. Klarifikasi, E. Matematika, F. Sosial, G. Bahasa, H. Seni, dan lain-lainnya. Hal yang harus diperhatikan di luar ruangan: 1. Luas area bermain. 2. Ruang bermain outdoor. 3. Bermain bak pasir yang harus ditutup bila tidak digunakan. 4. Area basah ditempatkan di luar. Main di luar ruangan: 1. Bebas dari bahan yang berbahaya. 2. Penataan sarana cukup luas bagi anak. 3. Ketinggian mainan sebaiknya tidak lebih dari 1,5 meter. 4. Dasar seluncuran sangat lembut. 5. Dipastikan tidak mudah patah dan putus. 6. Dikontrol dan diperbaiki secara reguler. 7. Seluncuran, ayunan, jungkir balik, dan sarana bermain outdoor dalam kondisi baik dan catnya tidak mengandung tonik. 8. Jika bahan menggunakan kayu, dipastikan permukaan kayu licin untuk menghindari anak ketusuk serpihannya. Pagar: 1. Pagar pembatasan area outdoor dengan tempat umum di luar lembaga. 2. Desain dan ketinggian pagar harus sedemikian rupa. 3. Mekanisme penguncian harus disediakan untuk mengatasi potensi. 4. Pagar dapat menjadi serta perkebunan anak. Toilet: 1. Toilet anak dipisah dengan toilet dewasa. 2. Tersedia sarana pembersih. 3. Pencahayaan ruang toilet yang cukup baik. Pertemuan ketiga: mengapa lingkungan kelas penting bagi anak? Karena dari hasil interaksi antara anak dengan lingkungan belajar, maka akan menimbulkan pengalaman belajar yang mempengaruhi ketiga aspek perkembangan anak. Sayangnya, untuk melatih menulis anak usia dini, guru pendidik harus menyesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan anak saat ini. Lingkungan juga adalah mempengaruhi tingkah laku mereka dan interaksi antara mereka. Yang dimaksud dengan lingkungan meliputi keadaan ruangan, tata ruang, dan berbagai juga bukan hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan sosial. Apa saja model belajar yang dapat digunakan? 1. Model sudut. 2. Model area. 3. Model sentra. Dan 4. Model kelompok. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran sudut. Model pembelajaran sudut merupakan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang mirip dengan pembelajaran area karena memperhatikan minat anak. 2. Model pembelajaran area. Pembelajarannya direncanakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak, pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan, serta peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. 3. Metode pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkungan, serta
serta bermain. Dan 4. Mode pembelajaran kelompok. Pengelolaan kelas yang meliputi penataan ruangan maupun pengorganisasian peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dan program yang direncanakan akan membantu pencapaian pembelajaran yang optimal. Pertemuan keempat, bagaimana menata lingkungan belajar. Kebutuhan perkembangan anak dapat dipenuhi dengan kegiatan bermain di dalam atau indoor dan di luar ruangan atau outdoor. Sarana bermain tidak harus buatan pabrik, tetapi dapat dibuat sendiri oleh para pendidik dan orang tua, yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi perkembangan sosial budaya daerah setempat. Sarana bermain anak usia dini dapat berupa bahan atau alat-alat di lingkungan sekitar anak, yang dapat menjadi alat stimulasi untuk memunculkan potensi anak, memaksimalkan dan mendekati pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertemuan kelima, persyaratan ruangan bermain di PAUD. Pengertian prasaraan pendidikan anak usia dini adalah segala macam alat, perlengkapan atau benda-benda yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, pengasuhan, dan pelindungan anak usia dini secara optimal. Prinsip-prinsip PAUD: 1. Aman, 2. Nyaman, 3. Memenuhi kriteria kesehatan bagi anak, 4. Sesuai dengan tahap perkembangan anak, 5. Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Fungsi pelaksanaan PAUD: 1. Melengkapi lingkungan main dengan pelaksanaan yang tepat untuk anak. 2. Mendukung kelancaran proses belajar anak di lembaga PAUD. 3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PAUD dengan menetapkan prasaraan yang tepat. 4. Mengembangkan karakter potensi bagi anak. Manfaat pelaksanaan PAUD: 1. Menumbuhkan rasa aman dan nyaman. 2. Memotivasi anak dalam kegiatan pembelajaran. 3. Terselenggarakannya karakter PAUD. 4. Proses pembelajaran PAUD menjadi lebih optimal. Prasaraan layanan PAUD dibagi menjadi 2, yaitu prasaraan utama dan prasaraan pendukung. Di prasaraan utama, A. Memiliki area kegiatan atau bermain. B. Ruang pendidik. C. Ruang administrasi atau ruang pemimpin. D. Ruang pemeriksa kesehatan. E. Kamar mandi anak dan dewasa. Di dalam prasaraan pendukung, A. Dapur, B. Area ibadah, C. Ruang perpustakaan, D. Ruang konsultasi, E. Area parkir, F. Ruang serbaguna. Pertemuan keempat, mode penataan ruang indoor berdasarkan usia. A. Usia 0-2 tahun dan B. Usia 3-6 tahun. Anak usia 0-2 tahun berada pada tahap perkembangan sensorik, motorik, dan inisiatif, di mana aktivitas yang dominan adalah aktivitas yang melibatkan gerak untuk mengenalkan lingkungan sekitar dalam jangkauan yang terbatas atau eksplorasi dan stimulasi indrawi. Anak usia 3-6 tahun berada pada tahap perkembangan mengenali simbol-simbol bahasa, bermain peran, perkembangan sosial, kognitif, dan emosional yang semakin kompleks. Pertemuan ketujuh, bagaimana memilih furnitur dan apa yang diperhatikan dalam menetapkan toilet dan apa yang diperhatikan dalam menetapkan cuci tangan. A. Bagaimana memilih furnitur? 1. Meja dan kursi untuk anak disesuaikan dengan ukuran anak. 2. Ujung meja dan kursi anak berbentuk tumpul atau tidak runcing. 3. Loker tempat penyimpanan alat mainan dan buku-buku bacaan anak setinggi jangkauan anak. 4. Bila kursi plastik yang dipilih, pastikan cukup kokoh dan tidak licin. 5. Bila alat furnitur yang dipilih berbahan kayu, pastikan cat yang digunakan aman. 6. Pastikan permukaan furnitur kayu.
Jika permukaan kasar maka akan melukai anak. 7. Furnitur perabotan serba mini. 8. Pilihlah warna-warna furnitur yang natural. B. Apa yang diperhatikan dalam menempatkan toilet? 1. Toilet anak terpisah dengan toilet dewasa, di mana toilet tidak memerlukan slot kunci dan pintu toilet anak cukup setengah badan. 2. Ruang toilet dekat dengan kegiatan anak. 3. Tersedia air bersih yang bisa diakses anak secara mandiri. 4. Tersedia sarana pembersih seperti sabun. 5. Tersedia tempat pembuangan bahan kotor. 6. Lantai diusahakan selalu kering agar tidak licin. 7. Ukuran fasilitas kebersihan sesuai dengan ukuran anak. 8. Pencahayaan ruangan toilet cukup baik dan sirkulasi udara yang baik. 9. Semua alat dan ruang mandi terjaga kebersihannya. C. Apa yang diperhatikan dalam menempatkan cuci tangan? Tempat cuci tangan perlu ada lembaga PAUD dengan tujuan untuk mengajari anak bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Tersedianya tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cair dan alat pengering bertujuan untuk menjaga kebersihan cuci tangan dengan sabun setelah bermain di halaman. Sekian dari PPT pertemuan dari pertemuan kedua sampai pertemuan 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.